Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Aulia Putri Lubis dari kelas SPMG 2019 atau kelas konversi dengan mata kuliah media pembelajaran berbasis IT dan dosen pengampunya yaitu Ibu Ade Andriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Untuk pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Google Drive? Di sini saya akan mengenalkan apa itu Google Drive. Yang pertama, Google Drive itu adalah tempat yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berkas yang dapat diakses melalui internet. Selain itu, Google Drive ini juga sebagai pusat penyimpanan, di mana Google Drive ini juga berfungsi sebagai tempat pembuatan dokumen secara online. Bahkan kini pengguna juga bisa menggunakan pemasangan aplikasi pada Google Drive. Pengelolaan Google Drive itu dapat dilakukan secara mudah melalui akun Google yang kita miliki. Selanjutnya itu, setelah berhasil masuk menggunakan akun Google kita, pengguna langsung dapat mengklik aplikasi Google, lalu pada sudut kanan atas itu kita dapat memilih Drive untuk mengakses Google Drive. Untuk lebih jelasnya, di sini saya akan langsung saja ke aplikasi Google Drive. Langsung saja ke Google Drive. Oke. Sekarang kita sudah berada di Google Drive dengan akun saya. Oke, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan apa saja menu-menu yang terdapat pada akun Google Drive ini. Yang pertama itu ada drive saya. Selanjutnya itu ada dibagikan kepada saya. Lalu terbaru, selanjutnya berbintang. Dan yang terakhir sampah. Oke. Pertama saya akan menjelaskan apa itu drive saya atau my drive. Itu merupakan lokasi penyimpanan berkas dan folder unggahan pribadi dari pengguna atau saya sendiri karena ini drive saya. Selanjutnya itu ada dibagikan kepada saya atau shared with me, di mana ini merupakan lokasi penyimpanan berkas yang dibagikan oleh pengguna lain kepada saya. Selanjutnya itu ada terbaru atau recent, di mana tempat ini berfungsi untuk menampung berkas-berkas yang baru saja disunting atau baru saja diupload di Google Drive. Oke, selanjutnya itu ada berbintang, di mana berbintang ini merupakan tempat penyimpanan berkas yang telah ditandai sebagai berkas yang penting. Oke, selanjutnya saya akan mencoba mengupload. Oke, di sini terdapat folder, ada upload file, ada upload folder, dan lain-lain sebagainya. Misalnya saya ingin menambahkan new folder atau folder baru, ya. Di sini new folder ini berfungsi untuk membuat folder baru di Google Drive seperti yang saya tampilkan tadi, dan pengguna dapat pula membuat folder di dalam folder untuk mengatur berkas secara lebih teratur. Oke. Selanjutnya itu tadi kita juga dapat melihat ada tulisan upload file dan upload folder. Di mana upload file itu berfungsi untuk mengunggah file yang ada pada komputer kita ke drive yang kita miliki. Selanjutnya itu ada upload folder, di mana upload folder ini berfungsi untuk mengunggah folder yang ada pada komputer lalu diupload ke Google Drive kita masing-masing. Selanjutnya itu ada cara menyunting dan membuat dokumen. Pertama, kita dapat mengklik
drive saya ini. Selanjutnya di situ ada tombol baru. Maksudnya ada folder baru. Di situ kita bisa menampilkan menu-menu ini tadi dari drive saya ini, dari new ini kita bisa menampilkan menu-menu di dalamnya. Pertama di sini ada folder, di mana folder ini merupakan pilihan folder pada My Drive yang bisa digunakan untuk pengaturan berkas. Selanjutnya itu ada Google Dokumen atau Google Docs, di mana pilihan ini akan membuat berkas baru untuk pengolahan kata. Penggunaan dapat menyesuaikan format dengan pengaturan halaman dengan peralatan dan menu yang tersedia di bagian atas dokumen. Selain itu, pengguna juga dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Word, OpenOffice, PDF, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada Google Suite, di mana Google Suite ini berfungsi untuk membuka file PowerPoint. Adapun jenis berkas yang dapat disunting pada Google Suite ini yang dapat diekspor ke format Microsoft PowerPoint, PDF, JPG, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada Google Spreadsheet, di mana ini adalah pilihan yang untuk membuat berkas baru untuk pengolahan angka. Pengguna juga dapat mengekspor dokumen ke format Microsoft Excel, PDF, CSV, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu ada Google Form, di mana Google Form ini dia berfungsi untuk membuat formulir yang bisa diisi secara online. Adapun isian form yang dapat diekspor ini ke dalam bentuk CSV. Oke, selanjutnya itu juga ada biasanya dia di lainnya. Di sini ada Google My Maps, di mana Google My Maps ini berfungsi untuk membuka file maps. Format yang dapat diekspor pada Google My Maps ini adalah format CSV, XLSX, KML, dan JPX. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang cara menyunting dokumen. Saya akan menjelaskan tentang cara menyunting dokumen. Misalnya di sini saya pilih Google Slide. Oke. Di sini dia sudah ditampilkan dokumen yang ingin kita buat dalam berbentuk PPT. Di sini ada juga sesuai warna yang kita inginkan. Selanjutnya setelah kita membuat apa yang ingin kita buat, kita tinggal men-save-nya di file, atau kita bisa mendownloadnya dan bisa juga disimpan ke drive kita sehingga bisa kita lihat lagi jika kita ingin membukanya, dan juga bisa kita bagikan, lalu juga kita bisa mengirimkan ke email seseorang atau lain sebagainya. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang cara membagikan file. Cara membagikan file itu mudah. Soalnya di sini saya sudah ada beberapa file yang sudah saya upload di drive saya ini, dan saya ingin mengirimkannya kepada orang lain, misalnya seperti itu. Maka agar bisa dilihat oleh orang lain, itu ada pengaturannya di sini.
sini ada tulis bagikan. Di saat kita membagikan itu, sebentar, sedang loading. Di saat kita bagikan itu, kita juga bisa membuat pengaturannya. Dia ini bisa kita mengkliknya. Misalnya ini, kita bisa memilih. Yang pertama adalah editor yang dapat mengubah izin dan berbagi. Selanjutnya ada juga yang kedua itu pengakses lihat saja atau pemberi komentar yang dapat melihat opsi untuk mendownload, mencetak, dan menyalin. Oke, dan untuk mengubahnya kita bisa ubah ke siapa saja yang memiliki link. Dan setiap yang memiliki link ini akan bisa mengaksesnya. Di sini ada kata-kata mengakses saja, ada pemberi komentar, ada juga editor. Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilihan di sini, pengaturan di sini. Jika ada suatu file, ini dia. Pertama ada pratinjau, di mana pratinjau itu merupakan menu untuk membuka file dengan software, browser, ataupun Google. Selanjutnya itu ada buka dengan. Buka dengan ini berfungsi untuk membuka file dengan software lain yang bekerja sama dengan Drive, seperti Google Dokumen, dan Docscoop, Converse, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada bagikan. Bagikan itu merupakan menu untuk membagikan file dengan orang yang memiliki email Google kita. Selanjutnya itu ada menu dapatkan link, di mana menu dapatkan link ini bisa dibagikan, di mana dia menu ini berfungsi untuk menyalin link atau URL file yang telah kita buat, sehingga kita dapat membagikannya kepada orang lain. Selanjutnya itu ada pindahkan ke, itu dia berfungsi untuk memindahkan file ke folder tertentu. Selanjutnya itu juga ada menu ganti nama, di mana bentuk menu ganti nama ini berfungsi untuk mengubah nama file. Selanjutnya ada juga lihat detail, itu berfungsi untuk melihat rincian mengenai file, seperti pemiliknya siapa, tanggal dibuatnya, dan ukuran file dari file tersebut. Selanjutnya ada buat salinan. Buat salinan itu maksudnya adalah menu untuk menduplikasikan file tersebut. Selanjutnya ada menu download, di mana menu ini berfungsi untuk mengunduh file. Selanjutnya ada juga menu hapus, di mana menu hapus ini berfungsi untuk menghapus file. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Google Form. Oke. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa sih itu Google Form. Google Form itu lebih dikenal dengan Google Formulir, di mana salah satu produk dari Google yang memberikan layanan secara gratis untuk mengelola pendaftaran secara acak, jejak pendapat, membuat kuis, dan melakukan survei atau observasi atau kuesioner online. Google Form ini juga dapat digunakan untuk pembuatan absensi, bahkan pengiriman sertifikat secara otomatis. Adapun cara penggunaan dari Google Form ini akan saya jelaskan. Pertama, kita ke drive saya. Di sini kita klik Google Formulir. Selanjutnya, tunggu sebentar. Oke. Di sini kita sudah langsung masuk kepada menunya, di mana ada barisan 1 itu ada tulisan formulir tanpa judul. Formulir tanpa judul ada di bagian 1, baru pada subbagian 1 itu juga ada terdapat pertanyaan tanpa judul, terdapat opsi 1, lalu terdapat tambahkan opsi atau tambahkan lainnya.
Di situ juga ada terdapat opsi-opsi penyuntingan, ada penambahan gambar mungkin, penambahan file, teks, gambar, video, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya itu bagaimana cara kita mengembangkan evaluasi online. Oke. Pertama, ini adalah menu untuk menyesuaikan tema. Tema itu sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya ini kan ungu. Lalu misalnya kita ingin memilih menjadi warna biru, maka temanya akan menjadi warna biru. Kita juga bisa mengubah temanya mewarnai sesuai yang kita inginkan. Oke, selanjutnya itu juga ada melihat pratinjau. Di sini melihat pratinjau, di mana ini dia berfungsi untuk meninjau file formulir kita ini. Selanjutnya ada juga dia untuk setelan-setelan formulirnya di sini. Oke. Langsung selanjutnya ada untuk mengirim dokumen, klik kirim. Selanjutnya ada juga menu untuk mengembalikan atau mengurungkan niat kita jika ingin tidak jadi membuat sesuatu di Google Formulir kita ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengembangkan soal evaluasi online. Oke, di sini misalnya saya ingin membuat judulnya itu soal HOTS, persamaan dan fungsi kuadrat. Oke. Selanjutnya misalnya saya membuat dulu pertama kali ini deskripsinya, isilah kolom di bawah ini dengan jawaban yang benar. Isilah kolom di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nih. Selanjutnya di sini saya akan membuat pertanyaan dulu. Untuk pertanyaannya saya membuat dulu nama dari siswa yang ingin diteliti, yang ingin menjawab soal ini. Adapun pilihan jawabannya itu kita pilih dapat berupa jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, drop down, upload file, tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Di sini saya ingin memilih yang jawaban singkat. Selanjutnya saya akan membuat wajib isi, sehingga tidak bisa terlewatkan. Dan harus diisi dulu baru bisa dilewatkan. Oke, selanjutnya saya akan menambah lagi pertanyaan kedua, misalnya kelas, sama opsinya di sini saya buat pilihan berganda, di mana opsi satunya itu 9A, lalu opsi keduanya itu 9B. Selanjutnya opsi ketiganya itu 9C. Oke. Itu jawabannya pilihan berganda sehingga bisa diklik secara langsung jawaban yang ingin dipilih. Selanjutnya saya akan mengklik lagi wajib isi agar tidak terlewatkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lagi
Bagaimana cara untuk sini ada ketentuannya juga. Ini jika kita ingin menambah judul baru lagi. Untuk ketentuannya kita bisa mengklik dulu. Sebentar. Kita pilih kesetelan dulu. Selanjutnya di situ ada kok enggak ada ya. Sebentar. Sedang loading. Sebentar. Ya. Ada pengaturan yang hilang sepertinya. Sebentar. Setelah. Nah, di sini istilah ini misalnya kita ingin jadikan kuis, misalnya kita tinggal klik misalnya kita memilih segera setelah pengiriman gitu kan, pertanyaan tak terjawab, jawaban benar, nilai poin itu bisa kita pilih. Misalnya poinnya itu kita nggak kita tampilkan setelah seseorang menjawab, itu bisa kita nonaktifkan. Jika ingin kita aktifkan ya tinggal kita klik saja. Selanjutnya jawaban itu, cara mengelola respon yang dikumpulkan di lindung itu. Pertama, ini bisa kita pilih misalnya kumpulkan ke alamat email jika ingin dikumpulkan ke alamat email kita, dan ini juga bisa mengirim salinan jawaban respon, dan ini bisa kita aktifkan jika ingin. Selanjutnya izinkan pengeditan respon, di mana respon dapat diubah setelah dikirimkan, itu juga bisa kita aktifkan jika ingin kita aktifkan. Selanjutnya batasi jawaban itu cuma satu jawaban biar tidak berlebihan. Selanjutnya presentasinya itu tampilkan status progresnya misalnya, lalu tampilkan acak urut pertanyaannya, lalu melihat ringkasan hasil juga bisa kita aktifkan supaya kita dapat melihat ringkasan hasilnya. Kita simpan otomatis untuk responden. Selanjutnya ada setelan formulir default itu, di mana setelan ini diterapkan untuk formulir baru. Misalnya kumpulkan alamat email secara default gitu kan. Selanjutnya ada juga pertanyaan default, di mana pertanyaan wajib diisi secara default. Oke, kita tandai. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sebentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengirimkan file ini
ke semua orang. Misalnya bisa saja kita buat dapatkan link. Di sini kita bisa mendapatkan linknya. Di sini misalnya kita menjawab namanya Aulia, kelas 9B. Dapatkan link. Oke. Oke, di sini juga ada cara lain untuk mendapatkan linknya. Misalnya kita klik di sini sudah ada menjawab atau belum, kita lihat. Disinilah kita bisa melihat tanggapan-tanggapan dan bisa kita download jawaban dalam bentuk CSV. Itu bisa dalam bentuk spreadsheet ya. Di sini kita juga bisa mengirimnya itu melalui email, bisa juga melalui salinan link ini. Bisa kita salin untuk mengirimkan ke sebagian orang untuk menjawabnya. Oke. Di sini saya juga sudah ada contoh dari Google Form yang ini. Google Form yang sudah ada tanggapannya, sehingga kita bisa melihat bagaimana hasil tanggapan gitu kan. Jawaban tanggapan dari orang tentang pertanyaan kita buat. Di sini saya membuat absensi online, yaitu absensi kelas 8E Mapel Matematika pada 21 Agustus 2021. Di sini saya buat nama dan pilihan jawaban singkat dan wajib diisi. Dan ada pun tanggapannya yaitu sebagai berikut. Inilah tanggapan-tanggapan dari siswa kelas 8E yang saya buat absensi online-nya. Oke. Itu bisa juga dengan cara yang lain. Itu kan saya membuat nama. Dan jika memang ingin membuat cara yang lain, itu bisa juga. Misalnya hadir, sakit, izin, dan lain sebagainya. Itu bisa juga. Oke. Itu contoh yang sudah ada tanggapannya. Kita kembali lagi ke sini. Pertanyaan, misalnya kita ingin menambahkan satu soal lagi. Ditambah di atas. Oke, pertanyaannya misalnya menggunakan gambar misalnya. Misalnya, inilah cara kita untuk menambahkan gambar. Itu kita bisa mencari dari atau misalnya sebentar sedang loading gambar. Misalnya saya ingin menambahkan gambar yang ini misalnya. Oke, sebentar sedang loading uploadannya. Oke, maka gambar akan tertera secara langsung di sini. Kita juga bisa menambahkan video misalnya dari YouTube atau dari manapun. Tunggu sebentar, sedang loading. Kita bisa mencari misalnya persamaan kuadrat misalnya. Kita cari. Di sini banyak tentang persamaan kuadrat. Kita pilihlah sesuai kelas yang kita masuki. Misalnya kelas 9, kita pilih ke B. Maka video akan muncul di bawah. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaturan salinan link tadi juga sudah, menambahkan gambar juga sudah, menambahkan video juga sudah, menambahkan soal dengan nama juga sudah, daftar hadir juga sudah saya tunjukkan tadi.
dan memang sudah saya tunjukkan semua cara-cara penggunaan dari Google Form ini. Maka selanjutnya saya akan menjelaskan lagi perihal penambahan teks misalnya atau deskripsi. Nih, penambahan judul. Misalnya judulnya lagi soal 1. Oke. Dan wajib diisi, jangan lupa, karena jika tidak dibuat seperti itu, maka bisa saja siswa tidak mengisi. Oke, selanjutnya ini untuk mengimport pertanyaan. Ini dia, sudah diimport ke Google Drive secara langsung. Sudah diimport langsung ke Google Drive secara langsung. Diimport 6 pertanyaan secara langsung. Oke, saya rasa sudah jelas penjelasan saya tentang Google Drive dan Google Form. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan jika ada langkah-langkah yang salah atau perkataan saya yang salah dalam menjelaskan tentang Google Drive dan Google Form ini, saya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Dan saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Ade Andriani. Dan saya juga ucapkan terima kasih telah memberikan perhatiannya untuk menonton video saya tentang pemanfaatan Google Drive dan Google Form. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri video saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.